Bapak Ibu, teman-teman semua, kita ketemu lagi di Renungan Seputar Debu. Pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan soal senjata perlengkapan Allah. Ya, apa sih senjata perlengkapan Allah? Senjata perlengkapan Allah yaitu banyak ya. Ada pedang roh, ada baju zirah, ada perisai iman, lantas ada juga ketopong keselamatan dan pedang roh. Nah, pada saat ini, kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman dan Bapak Ibu semua untuk kita merenungkan apa sih yang namanya ketopong keselamatan dan pedang roh. Ya, ketopong keselamatan. Ketopong itu apa? Ketopong keselamatan tuh kalau zaman perang, waktu zaman Romawi pada pakai topi besi ya, topi besi. Nah, itu namanya ketopong. Untuk apa? Supaya jangan kena panah, jangan dibacok, jangan kena kepalanya, tapi kena besinya. Ya. Kenapa dibilang ketopong keselamatan? Kenapa adanya di kepala gitu ya? Artinya kepala kita harus diisi supaya kuat. Diisi oleh apa? Oleh firman Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus baca firman Tuhan. Setelah baca, apa lalu aja? Tidak tentunya. Harus direnungkan, diresapi, dipelajari, dipikirkan. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Nah, ya, jadi ketopong keselamatan itu artinya kepala anak-anak Tuhan, kepala laskar Kristus, kepala orang-orang Kristen harus diisi oleh firman Allah. Supaya apa? Supaya kita tahu mana ajaran yang benar, mana ajaran yang sesat. Supaya kita tahu ini jebakan setan atau bukan. Ya, ini nabi palsu atau bukan. Caranya bagaimana? Harus diisi dengan pengetahuan firman Tuhan. Kalau kita kepalanya kosong, nggak diisi oleh firman Tuhan, kita tidak tahu yang namanya serangan-serangan setan, kan nggak kelihatan setannya. Ya, kita baru bisa tahu kita diserang setan kalau kita mempelajari dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Ya. Dan di samping ada ketopong, harus ada pedang roh. Pedang roh, ya. Pedang roh, ada Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, untuk apa? Untuk menerangi, untuk mengajar, untuk membimbing, untuk melindungi, untuk memberikan hikmat dan pengertian kepada kita waktu kita baca firman Allah. Ya. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, kepala kita tidak dipenuhi dengan firman, hati kita tidak ada dan tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita berada dalam situasi bahaya. Kenapa bahaya? Karena iblis digambarkan seperti singa meraung-raung di padang belantara yang siap menerkam domba. Kenapa orang Kristen disebut domba?
sama Tuhan. Domba itu kalau kita lihat di ensiklopedia, ya mungkin di Google ada nggak, saya nggak tahu ya. Kalau dilihat dalam ensiklopedia itu domba matanya tuh jarak pandangnya hanya 2 meter. Jarak pandangnya hanya 2 meter. Jadi kalau dia jauh dari gembalanya, dia nggak kelihatan. Dia nggak lihat dan dia bisa nyasar. Itu. Nah kalau dia nyasar, diterkam sama singa. Ya. Jadi makanya Tuhan kasih perumpamaan kita adalah domba yang harus senantiasa dekat dengan gembalanya. Harus berjalan mengikuti gembalanya. Harus mengikuti teman-temannya. Harus berjalan bersama-sama. Harus berjalan bergerombol. Bukan berpisah sendiri-sendiri. Waktu berpisah sendiri-sendiri, maka ada bahaya mengancam. Ya. Itu makanya dikatakan kita orang Kristen domba yang harus selalu dekat dengan gembala. Bagaimana cara dekat dengan gembala? Yaitu kita harus mengisi otak kita, pengetahuan kita tentang Alkitab dan firman Allah. Ya. Jadi harus kita selalu mengisi dengan firman Allah, merenungkannya, mempelajarinya dengan dibantu oleh Roh Kudus. Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada kita untuk apa? Untuk membimbing, mengajar, menasehati, melindungi, menghibur. Karena Roh Kudus adalah Roh penghibur. Ya. Tuhan tahu waktu Tuhan tinggalkan dunia ini, anak-anak Tuhan akan mengalami aniaya, kesesakan, kesulitan, kesedihan. Tapi Tuhan mengatakan, aku akan mengirimkan Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Roh penghibur. Roh yang menjaga, yang menghibur, menjaga, memimpin, memberikan kita hikmat, dan lain-lainnya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, teman-teman semua. Nanti kita sambung lagi pada perlengkapan senjata Allah yang lain, ya. Tadi kita belajar ketopong keselamatan dan pedang roh. Apa itu? Yaitu firman Allah. Tanpa firman Allah, otak kita tanpa firman Allah, kita tidak bisa berperang. Kita tidak bisa menggunakan pedang roh yang Tuhan kasih untuk melawan si jahat. Sampai sini dulu teman-teman, Bapak Ibu semua. Kita sambung lagi nanti di renungan sebutir debu yang lain. Masih dalam konteks alat perlengkapan senjata Allah. Jangan lupa klik subscribe, share, supaya makin hari kita makin belajar sedikit-sedikit, lama-lama makin mengerti dan menjadi bukit. Sampai ketemu di lain kesempatan.